주문했어도 oh my gosh 끌어당겨 you're my crush 초능력처럼 거대한 자석이 된 것만 같아 my heart 네 모든 게 내 맘에 달라붙어버려 boy We're magnetized 인정할게 this time I want you You like it's magnetic You You like it's magnetic Aduh Lun, ini gimana Lun? Nilaiku segini. Soalnya itu 4 tapi susah banget. Terus gimana nanti nilai rapotku Lun? Berarti buat materi yang selanjutnya kamu harus pelajari Irsa. Emangnya materi yang mana sih yang belum kamu paham? Kayaknya ya itu materi yang translasi sama refleksi Lun. Oh, yang itu. Iya. Guys, ngomong apa sih, seru banget. Ini loh ngomongin matematika nilaiku ini. Kenapa emang ya? Nilaiku jelek banget. Ini loh materi translasi sama refleksi. Susah banget. Oh itu, sebentar ya, aku jelasin dulu. Jadi pertama kita harus tahu arti dari translasi dan refleksi itu sendiri. Nah, pertama translasi. Ada yang tahukah artinya translasi? Kak. Oke, jadi translasi artinya itu pergeseran. Nah, di sini maksudnya pergeseran adalah pergeseran suatu titik koordinat ke suatu arah yang lain. Paham? Jadi gini, misalkan itu ada anggi. Nah, anggi itu andaikan titik A. Kalau soalnya nanya berapa translasi anggi apabila 2 langkah ke kanan, maka berapa bayangan titik anggi ya? 2. Nah, translasi itu kayak gitu. Kalau digeserin ke kanan dia jadi positif, kalau digeserin ke kiri dia jadi negatif. Sama kalau kayak ke atas jadi positif, kalau ke bawah jadi negatif. Nah, misalnya soalnya itu titik E, AB itu ditransaksikan oleh T 6,4 menjadi X koefisien itu 10,-1. Kemudian titik Y A plus 2, terus B-nya itu B min 3 juga ditransaksikan oleh vektor yang sama. Tentukan koordinat X dan Y. Itu bagaimana? Ya gampang. Gampang. Kita tinggal cari aja vektor T agar A menjadi A bayangan berapa. Pertama, kita cari nilai A dan B. A plus 6 sama dengan 10, A sama dengan 4, B min 4 sama dengan min 1, B sama dengan 3. Lalu, tentukan titik Y. Y sama dengan A plus 2, B min 3, 4 plus 2, 3 min 3 sama dengan 6,0. Lalu kita translasi titik Y. Y sama dengan 6 plus 6,0 min 4 sama dengan 12 min 4. Nah, jenis-jenis refleksi itu ada banyak. Contohnya ada yang menghadap sumbu X, ada yang menghadap sumbu Y, ada yang menghadap sumbu Y sama dengan A, ada yang menghadap sumbu Y sama dengan min X, dan lain sebagainya. Hah? Apalagi itu? Benar sekali Irsa. Misalkan ada anggi. Nah, anggi ini mau bercerminkan. Nah, kita bayangkan Aurel itu sebagai cerminnya. Kalau anggi mengangkat tangan kirinya, maka Aurel mengangkat tangan kanannya. Nah, jadi simpelnya refleksi itu seperti itu. Begini mudahnya, terhadap sumbu Y, X-nya menjadi minus X. Nah, kalau terhadap sumbu X, Y-nya menjadi minus Y. Kalau terhadap garis Y sama dengan X, tinggal dibalik menjadi Y, X. Kalau terhadap garis X sama dengan A atau garis vertikal, rumusnya menjadi 2A min X, Y, dan sebaliknya. Oh gitu, paham. Berarti pencerminan itu kayak cermin. Benar sekali. Tapi Irsya, kalau kita cuma bahas materi saja, tentu saja kita tidak akan paham. Jadi, mari kita masuk ke dalam dunia soal refleksi dan translasi.
Titik A, 4,-3 dicerminkan terhadap sumbu Y. Tentukan bayangannya. Gunakan rumus X, Y menjadi min X, Y. Menjadi A aksen, 4,-3 menjadi min 4,-3. Titik B, min 2,5 dicerminkan terhadap sumbu X. Tentukan bayangannya. Gunakan rumus X, Y menjadi X, min Y menjadi B aksen min 2, min 5. Titik C, 6,-1 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Tentukan bayangannya. Gunakan rumus X, Y menjadi Y, X. C aksen menjadi min 1,6. Titik D, 3,-7 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Tentukan bayangannya. Gunakan rumus X, Y menjadi min Y, min X, di mana D aksen menjadi 7, min 3. Titik E, 5,4 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2. Tentukan bayangannya. Gunakan rumus X, Y menjadi 2A min X, Y. E aksen menjadi min 1,4. Titik F, min 3,2 dicerminkan terhadap garis Y min 1. Tentukan bayangannya. Gunakan rumus X, Y menjadi X, 2B min Y, di mana F aksen menjadi min 3, min 4. Oh, paham. Makasih ya teman-teman ya. Udah dipaham kalau gini. Jadi intinya translasi itu tentang bergerak, baik itu ke kiri atau ke kanan, naik atau turun. Nah, sama seperti hidup kita harus tetap bergerak walaupun itu pelan tetapi tetap maju. Nah, di refleksi itu kita seperti harus mencerminkan diri. Terkadang kita harus melihat ke belakang, bukan untuk menyesal, tapi untuk belajar. Wah, jadi pelajaran ini itu mengajarkan kita tentang titik dan garis dan juga bercermin, ya kan? Iya. Benar sekali Irsya. Wah, Irsya benar sekali. Matematika, ilmu yang menyenangkan. Jangan takut belajar matematika. Ayo belajar matematika dengan bahagia. Kalau